Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Bidan Eko Fitriana. Di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Dokter Lesti dari kita. Halo dokter. Halo Bu Fitri. Oke, seputar pentingnya cek kesehatan gigi di saat mau program hamil, baik itu laki-laki atau perempuannya. Tonton terus ya guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Selamat sore dokter. Sore Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Fitri gimana, sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Sedikit lelah soalnya tadi ada yang lahiran 2 ya. Banyak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dokter Lesti ini adalah dokter gigi di klinik kita, yaitu klinik Bidan Eko Fitriana. Beliau yang akan menjadi narasumber kita ya bunda ya. Nah dokter, saya mau bertanya dok ya, saya kan seorang bidan dok, karena banyak pertanyaan dari pasien gitu kan, terutama yang lagi program hamil. Yang saya tanyakan tuh lebih ke ini dok, seberapa pentingnya atau seberapa efek dampaknya kalau di saat cek kesehatan gigi itu diabaikan bagi laki-laki atau bagi perempuan gitu dok. Dampaknya apa sih kalau misalnya sampai gigi bolong atau bengkak di saat sebelum hamil itu, sebelum pentingnya untuk dicek gitu dok. Sebelum berarti pasiennya ini mau hamil ya, mau Iya, program betul. hamil ya. Betul. Penting banget karena bisa berpengaruh pada tingkat kesuburan pasien. Dan itu bukan cuma berarti sama laki-laki maupun bukan hanya ke perempuannya ya, tapi ke perempuan dan laki-laki. Jadi kadang masih dua-duanya. Karena biasanya pasien itu kan, ayo ibunya atau ayo ceweknya yang harus tingkatin kesuburan, tapi laki-lakinya Perempuan dulu yang di tapi kan cewek lagi gitu kan. Sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu emang berpengaruh ke tingkat kesuburan, ya kan? Iya. Nggak cuman ke wanita, tapi laki-laki juga berpengaruh ke tingkat kesuburannya, gitu. Jadi kalau misalkan wanita, memang mulutnya harus bersih dulu. Jadi yang pertama gigi bolongnya nggak ada. Terus sekarang Sebelum hamil tuh ya, dok, ya? Sebelum hamil, sebelum program tuh biasanya harus dibersihin tuh. Kalau misalnya ada gigi yang berlubang, harus ditambal-tambal dulu. Kalau misalkan ada karang giginya harus dibersihin. Terus kalau misalkan laki-laki pun juga begitu. Biasanya kan cewek aja, tapi enggak, laki-laki sangat berpengaruh juga. Karena apa? Tingkat kualitas spermanya itu juga berpengaruh. Kalau misalkan karang giginya banyak, giginya berlubang, itu juga berpengaruh pada kualitas sperma. Dan akhirnya tumbuh kembang bayinya juga berpengaruh ya dok ya. Berpengaruh, bisa jadi kan kok gagal-gagal Dampaknya, terus. dampaknya luar biasa dokter ya. Nah itu bunda-bunda ya. Nah kemudian dok, misalnya ya saya belum terlanjur cek, karena kan mohon maaf ya, karena kan suka diabaikan gitu ya masalah gigi kan. Saya udah terlanjur hamil nih, gigi saya sakit. Ini ceritanya udah hamil nih si pasiennya. Pasiennya udah hamil. Nah kan juga banyak kasus seperti itu kan di sini. banget. Tapi gigi saya sakit kan, suka kita rujuk ya ke dokter gitu. Karena itu bagaimana tuh dok langkah-langkah, sedangkan kan minum obat aja mesti cuma hanya paracetamol aja, contohnya kalau saya nyeri. Nah ini sampai giginya bengkak, berlubang tuh apa dong dok tindaknya gitu dok? Ya, itu dia tadi. sudah terlanjur nih. Udah terlanjur ya. Ini juga itu ya. Benar. Makanya sebelum hamil harus dibersihin dulu. Jadi pas hamil tidak sakit gigi, ya kan? Karena kalau udah sakit gigi, hamil ditambahkan kalau misalkan hamil itu kan udah morning sickness, udah mual muntah, badan sakit semua, udah bawaannya tuh bad mood gitu. Gitu kan. Ditambah sama sakit gigi. Nah bagaimana tuh dok? Bingung kan, ada yang obat Bingung, gigi juga kita nggak boleh. Obatin juga nggak boleh, obatnya terbatas, pemakaian antibiotik juga hanya tertentu, terbatas saja, dan nggak boleh sering-sering minum antibiotik juga. Iya memang kalau bisa tidak boleh ya. Boleh. Tapi seperti ditambal aja itu boleh nggak dok kalau misalnya hamil? Tergantung, nanti bisa datang ke dokter gigi ya, bisa datang ke klinik kami di Dokve. Iya di Dokve di daerah Jalan Rasuna Said ya bunda ya. Untuk lebih lanjutnya. Jadi misalkan bunda-bunda nggak boleh langsung nih, misalnya sakit gigi langsung minum obat, kan nggak tahu ya obat yang diminum itu berapa banyak, berapa dosisnya, seberapa sering minum obatnya, itu kan juga nggak boleh sering-sering. Kalau misalkan hamil minum obat terus-menerus itu kan juga nggak baik buat janinnya.
Apalagi kalau seringnya minum obat beli di apotek atau di warung itu kan sukanya pasti kan itu berbahaya. belinya tuh kan kita nggak bisa kontrol ya. Kalau beli di warung pastinya dikasihnya tuh antibiotik, anti nyeri, anti radang, dan nggak tahu jenis antibiotiknya ini aman atau nggak buat ibu hamilnya. Sedangkan lagi hamil nih gitu kan. Lagi hamil. Jadi kalau misalkan sakit gigi yang tiba-tiba langsung sakit gitu, mau ya harus aja langsung datang ke sini, nanti dicek dulu gitu. Bisa perawatan, bisa enggak atau gimana nya, nanti langsung datang dulu, diperiksa dulu. Nggak mungkin nggak, karena saya bukan cenayang ya. Kita ini medis, walaupun di masa itu juga gitu kan ya. Tiba-tiba, Bu, saya sakit ini, tapi kan kita nggak bisa ya langsung periksa dulu ya dok ya. Periksa dulu kondisinya gimana. Pasti kita akan kalau misalkan memang nggak bisa ditindak, misalkan nggak bisa dilakukan pencabutan atau tindakan lainnya yang merugikan si janinnya, pasti kita akan melakukan tindakan kegawat darurat untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Di awal dulu ya dok ya, sebelum kok mau kita rujuk atau gimana. Ya nanti kalau misalkan kandungannya udah kuat nih, kandungannya udah kuat, ibunya juga enggak gitu lah dok ya. Dua ya, dua kalau gigi dua. Kalau misalkan janinnya udah kuat, ibunya juga udah kuat, karena kan kadang kalau hamil itu ibunya masih lemas, masih nggak kuat, masih mabok gitu ya. Gitu. Itu juga paling buka mulut kena alat gigi udah mual muntah lagi. Oh iya. Belum nanti, aduh nyeri nih. Ya gitu kan. Ya kadang baunya itu dok ya. Baunya sih. Jadi paling nggak langsung datang aja ke sini. Oke dokter, ini yang terakhir kali dokter ya. Tips ya dok ya, tips bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di saat mau promil atau yang sudah hamil dokter, bagaimana itu dokter? Supaya nanti di masyarakat Indonesia itu tahu ya, oh ternyata harus begini ya tahap-tahapannya seperti itu. Silakan dokter. Sebenarnya tipsnya itu sangat gampang ya, gampang. Yang pertama adalah rajin untuk ke dokter gigi. Walaupun giginya nggak ada masalah, nggak sakit gigi, nggak ada apa-apa, tetap untuk kontrol kesehatan gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali. Gitu. Nanti pada saat mungkin di situ walaupun kita nggak ngerasa nggak ada masalah, tapi pada saat dilakukan pengecekan tiba-tiba masih ada karang gigi, ternyata ada gigi yang bolong, walaupun kecil itu nanti sangat akan berpengaruh ya. Karena kalau misalkan ibu hamil, tingkat hormon estrogen sama progesteronnya itu kan meningkat ya. Dengan adanya rasa sakit yang sangat sedikit, lubang sedikit pun itu akan memicu rasa sakit yang sangat luar biasa. Jadi usahakan kontrol untuk ke dokter gigi. Terus kalau misalkan udah tahu nih tiba-tiba sudah tahu hamil gitu, langsung aja cek gitu, cek untuk ke dokter giginya. Terus jangan lupa untuk gosok gigi. Yang penting adalah gosok gigi 2 kali sehari ya. 2 kali sehari, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Jadi gosok giginya sekarang dirubah jangan pas mandi, karena rata-rata orang-orang kalau gosok gigi adalah saat mandi ya. Biar praktis. Sekalian mandi, sekalian gosok gigi. Semua dibersihkan. Tapi ternyata itu salah. Jadi malam sebelum tidur usahakan untuk gosok gigi dulu. Terus habis itu makan makanan yang sehat ya. Biasanya kalau orang hamil mual, muntah gitu kan, nggak mau makan, maunya makan yang kepengennya dia di dalam gitu. Tapi mangga muda bagus juga sebenarnya, buah dan sayur bagus juga. Cuman alangkah baiknya kalau kita memaksakan diri untuk mengkonsumsi makan makanan yang sehat gitu. Jangan pengennya maunya cilok gitu. Makannya silok, akibatnya kan kasihan bayinya, berpengaruh juga pada kesehatan gigi dan mulutnya. Karena makan ekstrim ya dok ya. Makan yang ekstrim. Terus jangan makan minum yang memicu sakit gigi. Contohnya apa? Makanan yang terlalu panas, terlalu dingin. Habis makan panas, makan dingin. Sebenarnya enak ya habis makan bakso panas minum es gitu ya kan. Tapi sebenarnya itu nggak bagus juga. Rusak ya namanya giginya. Terus habis itu nggak boleh makan yang terlalu asam. Terlalu asam ya dok ya. Sama terlalu manis. Karena apa, kalau misalkan makanan manis lengket di giginya ya, terus habis itu susah dibersihinnya atau ibunya males gosok gigi, habis itu langsung tidur, besoknya timbul nanti giginya kuman-kumannya nempel di giginya, terus nanti giginya
yang salah juga ya dok ya. Tidak harus diperhatikan ya, ibu-ibu semua, kakak-kakak semuanya. Iya, terus habis itu biasanya ini minum susu. Biasanya pada males nih minum susu untuk ibu hamil gitu kan. Karena apa? Bayi yang ada di dalam perut ibu itu butuh nutrisi, butuh kalsium untuk pembentukan tulangnya, tulang gigi. Tulang yang ada di gigi kita jadi ini rusak ya dok ya. Benar, karena apa kalau misalkan ibunya nggak konsumsi kalsium, kalsium tuh harus dari susu. Banyak makanan yang mengandung kalsium, bisa dari sayur, buah, atau makanan-makanan sehat lainnya. Vitaminnya langsung Vitaminnya langsung gitu. Kalau enggak nanti yang berpengaruh adalah gigi si ibunya. Habis nanti ya. Habis, bisa jadi nanti gusinya bengkak-bengkak. Kalian disedot terus kan sama janinnya itu ya dok. Karena janinnya butuh nutrisi yang sangat besar untuk pembentukan tulang dan gigi dan tubuh yang lainnya. Masya Allah. Berarti sangat-sangat penting ya dok ya. Penting. Tidak boleh diabaikan ya. Terus yang penting lagi bukan cuma buat ibu-ibu, bapaknya juga kalau bisa jangan merokok ya. Nah tuh. Ya kan? Stop merokok. Stop merokok. Kalau misalkan merokok berpengaruhnya bukan cuma ke ibunya tapi larinya ke janinnya Semuanya itu dok. Semuanya. Jadi kasian jadi korban ya dok ya. Korban jatuhnya korban. Merokok pasif deh. Merokok pasif. Terus biasanya kan kalau misalnya ibu-ibu yang ini morning sickness ya, Betul. mual muntah bukan hanya pagi ya, kadang siang malam juga kadang Iya. dia mual muntah. Nggak hanya morning doang ya dok ya. Hanya morning doang. Biasanya kalau mual muntah usahakan jangan langsung gosok gigi. Oh gitu. Jadi kumur-kumur dulu. Air putih gitu ya dok ya. Ya, kumur-kumur dulu, kumur air putih, terus habis itu giginya diolesin sama pasta gigi yang berfluoride atau konsumsi obat kumur yang mengandung fluoride. Oke. Biar nggak terlalu kaget ya dok ya. Iya. Habis itu baru gosok gigi. Gosok giginya tetap 2 kali sehari, tapi Iya. nggak usah banyak. Ya. Karena kalau misalkan langsung muntah, mual, terus habis itu langsung biasanya kan apa ya, orang-orang kalau mual muntah tuh biasanya Hiperemesis gitu ya. iya gitu, takutnya kan enamel di giginya itu kan jadi berpengaruh ya, benar-benar. Maksudnya terlalu asam di dalam mulut, sehingga keluar semua itu ya isi perutnya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali ya dokter ya. Oh iya, Obrolan kita kali ini. satu lagi, kalau misalnya di Dove Dental Care ini kita ada khusus apa namanya Bu, program Ya, program betul, spesial untuk pasangan yang lagi promil ataupun yang lagi hamil. Kita khususkan untuk mereka, untuk scaling couple kita ada promo khusus, jadi Ada diskon ada diskon khusus berdua cuma 500.000 aja. Dan sangat murah ya Bu ya. Banget. Murah itu. Dua orang Ya. Jadi sekali. yang bersihin karang gigi juga bukan cuma istrinya tapi pasangannya suaminya juga. betul. Jadi kan sehat dua-duanya. Sehat dua-duanya, nggak harus ibunya aja, bapaknya juga harus sehat. Kan? Ingat ya, ke Dok V ya dok ya. Iya, Dove Dental Care. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya itu di Jalan Rasuna Said, di tepatnya di Klinik Gria Eka Fitriana. Untuk nextnya kita ada di Alimam Endok Surabaya. Jadwal liturgi kami itu buka setiap hari ya bunda ya. Kita bisa bunda ya karena kan ini dua mereka. Iya, Bunda. Jadi kita buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu tentunya. Hari Minggu atau tanggal merah kebetulan masih tutup. Kalau pagi kita buka di jam 9 sampai jam 1 siang. Kalau sore kita jam 4 sampai jam 8 malam. Langsung datang kemari aja, dijamin pasti open. Nanti untuk ininya bisa langsung cus kemari ya. Terus Oke. aja nanti langsung dilihat sama dokter-dokter kami ya. Betul. Di sini ada 4 dokter ya. Sekali. Saya udah kompeten sekali ya pasti ya. Udah kompeten ya. Udah kompeten. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu Fitri, sehat-sehat. Amin, dan juga saya. Bunda-bunda yang di rumah juga harus sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir live kita. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.